Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh yang menonton video pada channel SHMH ini, Sinau Hukum Melek Hukum yang saya hormati. Ini adalah video SHMH yang keempat. Sebelumnya saya mohon maaf karena ruangan ini bukan ruangan kedap suara dan saya ada peliharaan kambing itu di belakang. Kalau nanti ada suara kambing atau tokek, mohon maaf ya, mohon maaf. Kemarin kita membahas atau belajar ya bahasa kita, itu semacam sampul atau permukaan dari KUHP baru. Ini bahasa saya. Tapi mohon jangan diremehkan hal-hal yang seperti itu, karena sampul atau permukaan dari sebuah hukum itu kalau diibaratkan rumah ya, bangunan rumah itu adalah pondasinya. Dan pondasi bagi rumah itu sangat-sangat penting, vital. Bahkan pondasi itu harus kuat supaya rumah itu kokoh berdiri. Dan harus bentuknya juga harus sesuai. Maka bangunan yang ada di atasnya akan mengikuti pondasinya, sehingga andaikan jadi rumah itu akan bagus. Membangun rumah pondasinya jelek, apalagi yang tanpa pondasi, pasti strukturnya nggak karu-karuan. Sama juga dengan hukum. Kalau kita tidak mempelajari dasar-dasar hukum, maka andaikan kita melaksanakan hukum itu dasarnya tidak tahu, pasti akan tidak karu-karuan. Ibaratnya yaitu tadi, bangunannya tidak mengikuti pondasi, maka apa yang dilakukan adalah sangat salah. Maka terkait sampul atau pondasi dari KUHP baru yang kemarin kita pelajari bersama, jangan dianggap remeh. Oke, lanjut. Bahwa pada KUHP baru itu ada 2 buku. Buku pertama berisi aturan umum, buku kedua berisi tentang tindak pidana. Kalau kita bandingkan dengan KUHP lama, KUHP lama itu ada 3 buku. Buku ke-1 aturan umum, buku kedua kejahatan, buku ketiga pelanggaran. Ini baru masuk saja, baru 1 langkah kita ke KUHP baru sudah menemukan perbedaan. KUHP lama 3 buku, KUHP baru 2 buku. Sebutannya sudah berbeda. Kalau yang aturan umum tetap, tapi yang buku kedua disebutnya tindak pidana. Yang lama kejahatan dan buku ketiganya pelanggaran. Sudah menemukan perbedaan. Itulah pentingnya kita belajar bersama dengan channel SHMH. Dan ini mulai menarik ini, proses belajar kita tentang KUHP baru ini mulai menarik. Maka akan muncul apa kemarin yang kejahatan atau pelanggaran di KUHP lama hilang. Nah, ini kita masuk dan ini adalah jawaban atas pertanyaan tersebut. Bahwa dari hasil saya mempelajari KUHP baru yang saat ini saya sampaikan kepada penonton SHMH yang saya hormati, bahwa pada kenyataan perkembangan hukum selama ini tidak sedikit aturan hukum yang menjadikan suatu perbuatan yang semestinya masuk dalam golongan kejahatan, namun dikualifikasikan sebagai pelanggaran, namun digolongkan sebagai pelanggaran. Dan sebaliknya, ada beberapa perbuatan yang seharusnya merupakan pelanggaran, malah digolongkan sebagai kejahatan. Ini
terkadang karena ancaman hukumannya cukup tinggi, walaupun itu pelanggaran, maka itu dianggap menjadi kejahatan. Padahal aslinya adalah pelanggaran. Nah, itu sebabnya. Maka bahasa singkat saya ini saya ulangi lagi bahasa saya. Daripada bingung-bingung menentukan batasan antara kejahatan dan batasan pelanggaran, maka selanjutnya dalam KUHP baru, istilah kejahatan dan pelanggaran itu dilebur, dihilangkan, dan dijadikan cukup satu saja yang disebut sebagai tindak pidana. Nah, jadi nanti kalau begitu KUHP baru ini berlaku, istilah kejahatan pelanggaran sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah tindak pidana. Maka dari itu penonton SHMH yang saya hormati, marilah kita membiasakan mulai saat ini apabila ada pelanggaran hukum, kita mulai menyebutnya tindak pidana, tidak lagi kejahatan atau pelanggaran. Supaya nanti kalau posisi KUHP ini berlaku pada waktunya, maka kita sudah akrab dengan istilah itu dan kita tidak kembali lagi ke KUHP lama. Oke, lanjut. Kita masuk ke buku 1 KUHP baru. Buku 1 KUHP baru, sudah saya terangkan tadi, adalah aturan umum. Pada bab 1 mengatur ruang lingkup berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan pidana. Bagian 1 menurut waktu. Jadi bagian 1 ini mengatur ruang lingkup berlakunya menurut waktu. Karena ada nanti berlakunya menurut tempat ada. Kita membahas menurut waktu terlebih dahulu. Pasal 1 ayat 1. Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai suatu sanksi pidana dan atau tindakan. Saya ulangi, sanksi pidana dan atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Sepintas ya, kalau sepintas bunyi pasal ini kayak biasa-biasa saja, apalagi penonton channel SHMH ini juga orang-orang yang mahir hukum, maka pasti akan langsung paham kan. Wah, itu paham saya, itu adalah asas legalitas. Dalam bahasa Latinnya itu nullum delictum nulla poena sine previa legi bonali. Saya pikir rekan-rekan sudah paham tentang asas legalitas dan bahasa Latin ini. Namun demikian, mari kita cermati lagi dalam pasal tadi, pasal 1 ayat 1 tadi ternyata ada frasa kata sanksi pidana dan atau tindakan. Ada kata tindakan yang tidak ada atau belum ada pada KUHP lama. Dan ini baru. Nah ini kan, baru masuk aja kita sudah menemukan 2 hal baru. 3 buku jadi 2 buku. Pelanggaran kejahatan hilang diganti tindak pidana. Ini muncul lagi 1 hal baru, frasa kata tindakan. Semakin menarik. Penonton SHMH yang saya hormati, mari kita cari tahu apa sebabnya kok muncul kata tindakan ini. Tadi kata tindak pidana yang sudah saya terangkan, sekarang kita masuk ke kata tindakan. Hal kata tindakan ini dan kata tindak pidana berarti itu ancaman tindak pidananya itu ada 2, diberikan sanksi pidana dan diberikan sanksi atau diberikan tindakan. Ada 2, sanksi pidana dan tindakan. Kalau dulu-dulu tindakan belum ada, berarti
ancaman hukumannya ada 2 tipe, ada 2 jenis bahasa saya. Untuk menjawab ini terjawab dengan adanya ketentuan pada bab 2 tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana paragraf 1 umum pada pasal 12 ayat 1 yang berbunyi tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan. Nah, benar kan yang saya sampaikan? Jadi ancaman hukumannya ada 2, sanksi pidana dan atau tindakan. Kita biar jelas maka kita pelajari lebih lanjut tentang sanksi pidana. Sanksi pidana tertuang pada bagian 2 pidana dan pemidanaan pada pasal 64 yang berbunyi pidana terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana tertentu yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Tentang apa saja bentuk-bentuknya akan saya bahas pada video mendatang. Saat ini kita bahas sanksi pidana dan tindakan saja dulu. Terus apa itu tindakan? Penonton SHMH yang saya hormati, hal tindakan diterangkan pada paragraf 2 pasal 103 ayat 1. Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama pidana pokok berupa, jadi tindakan ini ada 2 kategori. Ada yang dikenakan bersama-sama pidana pokok dan ada yang tidak. Yang tidak nanti saya terangkan lebih lanjut. Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama pidana pokok berupa, jadi kan gini, tadi diberikan sanksi pidana dan atau tindakan, jadi bisa dua-duanya diterapkan. Namun yang ini adalah tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama pidana pokok. Berarti pidana pokok plus tindakan adalah A. Konseling, B. Rehabilitasi, C. Pelatihan kerja, D. Perawatan di lembaga dan atau perbaikan akibat tindak pidana. A, B, C, D, E. Di KUHP lama tidak ada. Muncul di KUHP baru tentang tindakan. Ayat 2-nya berbunyi, tindakan yang dapat dikenakan pada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3839 berupa 3839-nya apa? Kita akan bahas di video yang ke depan. Berupa A. Rehabilitasi, penyerahan kepada seseorang, perawatan di lembaga, penyerahan kepada pemerintah, dan atau perawatan di rumah sakit jiwa. Nah, ini yang paling akhir, yang ini perawatan di rumah sakit jiwa ini mengacu kepada pasal 44 KUHP lama. Kan ada diputuskan bla 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 bla, tetap sidang kan, tetap sidang, baru dijatuhi hukuman dengan dirawat selama 1 tahun di rumah sakit jiwa kan itu kan. Nah, untuk saat ini itu tidak termasuk hukuman dalam artian yang menjatuhkan hukuman, tapi itu disebutnya adalah tindakan. Tindakan. Nah, jadi sekarang sudah cukup terang apa itu sanksi pidana dan apa itu tindakan pada KUHP baru. Lah ini baru membahas 1 pasal saja kita sudah banyak menemukan hal-hal yang baru, dan dalam hal menemukan jawabannya harus mengkaitkan pasal 1 ke pasal yang lain supaya match, supaya klop, dan supaya paham. Maka itu kayaknya benar ya kata-kata saya. Dalam mempelajari KUHP baru ini harus ada kemauan yang besar. Kalau tidak ada kemauan yang besar, asal-asalan apalagi nggak mau belajar, nanti tiba saatnya 2 Januari 2026, Anda yang jadi APH bakal kelapakan manakala sudah ada permasalahan.
yang Anda tangani. Dan jangan sampai ya tiba masa dikakal, maksudnya begitu ada kejadian baru bingung gitu, kelabakan bahasa saya. Maka silahkan subscribe channel SHMH ini, aktifkan tanda notifikasinya karena saya akan mengunggah video-video berikutnya dan berikan saran masukan kepada saya kalau ada kekeliruan saya dalam menyampaikan ini. Jangan sampai kesalahan itu berlarut-larut, nah, karena saya bukan ahli hukum, hanya kita akan dari awal sudah saya sampaikan, belajar bersama, berikan komentar-komentar yang positif serta share ke seluruh rekan-rekan Anda semua, ke seluruh Anda yang Anda kenal, agar kita bersama-sama walaupun sedikit ikut andil mencerdaskan kehidupan bangsa. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, ada tindakan yang salah, kurang tepat, dan semoga bermanfaat. Salam SHMH, sinau hukum, melek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.